iCom. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu cloud computing. Maaf ya, tulisan saya jelek. Jadi kita mulai dari pembahasan arti ya. Cloud computing adalah bisa kita artikan sebagai proses komputasi dengan menggunakan media cloud. Media cloud ini sendiri bisa kita artikan sebagai tanpa hardware. Jika kita ingin menggunakan teknologi dari cloud computing ini, syarat utamanya adalah koneksi internet. Paham lah ya sampai sini. Cloud computing, proses komputasi dengan menggunakan media cloud. Jika kita ingin connect ke cloud tersebut, maka yang kita butuhkan adalah koneksi internet. Saya kira artinya cuma segitu. Jadi kita mulai lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pembagian cloud computing. Cloud computing sendiri terbagi jadi 3 ya. Dari yang terendah ya ini ya, ada software. Yang kedua ada platform. Yang ketiga, yang paling tinggi, ada infrastruktur. Semuanya as a service. Software as a service, platform as a service, dan infrastruktur as a service. Jadi cloud computing terbagi menjadi 3 platform, yaitu software, platform, dan infrastruktur. Pembagian ini dikarenakan fitur ya, lebih ke fitur dari cloud computing itu sendiri. Pembagian ini kita mulai membahas dari software as a service ya. Yang pertama, software as a service. Jadi software as a service ini, si penyedia cloud computing hanya menyediakan software sudah jadi ya. Jadi si user hanya bisa memakai software yang sudah disediakan oleh penyedia layanan. Hanya bisa menggunakan software yang sudah jadi ya, software yang sudah disediakan oleh penyedia layanan itu sendiri. Contohnya sangat banyak, kita bisa lihat di sini. Contohnya di sekitar kita yang mungkin tidak kita sudah sadari sendiri ya, ada Google ini bukan google.com ya saya maksudnya sebagai search engine, tapi Google yang dimaksud adalah Google sebagai Gmail, Google Foto, Drive, dan lain sebagainya. Kenapa Google? Karena di sini Gmail, Google Foto, Drive, dan Gmail dan lain-lain ini sudah seperti software yang sudah jadi ya. Jadi si user hanya sekedar create account dan softwarenya sudah langsung bisa digunakan tanpa setting, tanpa apapun. Softwarenya sudah jadi ya, tinggal kita pakai. Contoh lainnya selain Google, bisa kita lihat Office
365 keluaran dari Microsoft sendiri ya. Di sini bisa dilihat ada OneDrive, ada Outlook, itulah ya, itu dan lain-lain lah, banyak masih ini di Office 365 package-nya ada banyak sekali. Dan kita juga sama seperti di Gmail, Google Photo, ini hanya sekedar create account dan pakai tanpa memikirkan setting apapun ya, tinggal pakai aja. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu platform as a service. Jadi apa perbedaan dari platform as a service dengan fitur sebelumnya, yaitu software as a service? Di sini kita kalau sudah ke langkah platform as a service, di sini kita bisa mengatur aplikasi ya. Aplikasinya bisa kita setting di sini, bisa kita atur sesuai keinginan, flow-nya bisa kita ganti, mau kemana, jalurnya bisa kita ganti, setelah ini mau kemana, tampilannya bisa kita ganti sesuai keinginan, tapi tidak standar dari software as a service ya. Di sini kalau sudah ke platform biasanya dia berbayar, sudah berbayar ya kebanyakan, tapi banyak juga yang masih dikasih trial maupun gratis ya. Di sini apa contoh dari platform as a service ini? Contohnya adalah Google Apps Engine. Di sini di Google Apps Engine terdapat menu platform as a service ya. Jadi kita bisa mengatur flow-nya, mengatur jalan aplikasinya, mau seperti apa, kita bisa bebas memilih di Google Apps Engine. Ada Force keluaran dari Salesforce ya, force.com. Ada Azure keluaran dari Microsoft sendiri. Di sini Azure juga aneh ya, ada banyak dia yang disediakan dari Azure ini. Dia juga menyediakan software, platform, dan juga infrastruktur. Bisa kita lihat ya, banyak sekali yang disediakan, tergantung si user mau seperti apa, si Azure menuruti. Seperti itulah. Lanjut ke